حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada hal penting yang kita telaah. Semestinya ini sudah jadi telaah harian kita. Karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah yang tak terhingga itu hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, dan itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita sudah mafhum bahwa karunia yang tak terbatas dari Allah itu tidak seharusnya kita ada rasa sedih, ada rasa galau, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Sebenarnya itu sudah hilang. Jika kita faham tentang karunia yang tak terhingga itu, apa yang kita sedihkan, apalagi perkara dunia, sulitnya pekerjaan, sulitnya mendapatkan kehidupan, sulitnya perdagangan dan seterusnya, tidaklah semestinya membuat kita resah, gelisah. Karena Allah sudah mengultimatumkan, memfirmankan di dalam ayatnya sebagaimana di antaranya surat nomor 2 ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak akan pernah ada rasa takut dan tidak akan pernah ada rasa khawatir jika kata Allah ya'tiyannakum minni hudan, mengikuti petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya. Tentu telaahan untuk menuju dapatnya petunjuk, ikhtiarnya harus maksimal. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disampaikan beberapa hari, ditayangkan bahwa topik pagi ini adalah karunia yang tidak terbalaskan. Dan mungkin saja kita tidak bisa dan tidak akan bisa membalasnya. Yang pertama adalah hidayatul iman. Apakah iman yang sudah ada di hati ini kita mencarinya? Rasanya tidak. Semua itu adalah hadiah dari Allah kepada orang yang dikasihi kita semuanya. Hadiah dari Allah bagi orang yang dipilih oleh Allah. Dan iman itu seandainya dijual belikan, maka tidak akan cukup seandainya ada seseorang yang memiliki emas sebesar bumi. Walau iftada bih, dan tidak mungkin itu akan bisa membeli harga iman. Saking mahalnya iman yang kita miliki. Para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga untuk mempertahankannya sangatlah sulit, banyak godaan, banyak rintangan.
Dan pun jangan sampai itu terjual belikan bahkan hilang dari hati ini. Karena itu adalah harta yang paling besar. Seandainya kita tidak mendapati harta duniawi kita, maka Allah sudah berikan harta dunia akhirat. Tidak hanya harta dunia saja, tapi harta dunia dan akhirat. Yaitu keimanan yang kita miliki. Yang kedua, para jamaah, hidayatul Islam. Keadaan kita ini sudah Islam, dan kemarin Sabtu yang lalu, bulan yang lalu, telah kita uraikan bersama di majelis mulia ini betapa luar biasanya ciri khas orang Islam. Sebagaimana yang kemarin, jika kita belum bisa mengislamkan diri ini dalam arti manfaat untuk diri ini, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain? Islam itu kedamaian. Apakah mungkin hati yang belum damai ini bisa mendamaikan yang lain? Karena itu penting telaahan tentang bagaimana khasnya orang yang beragama Islam. Bagaimana khasnya orang yang memiliki kedamaian hati. Orang yang memiliki karakter muslim. Dan yang seharusnya ada pada diri kita. Jangan-jangan kita ini masih mengatakan muslim, baru mengatakan muslim dan belum sebenarnya Islam. Namun coba kita telaah surat nomor 22 ayat surat Az-Zumar ayat 22. Surat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa orang yang sudah mendapati dirinya Islam sama dengan mendapati dirinya mendapatkan cahaya dari Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sesungguhnya orang yang tidak menerima kedamaian agama Islam ini, maka sebenarnya dia memiliki hati yang keras. Para jamaah, lalu Islam ini, cahaya ini kita bawa kemana-mana. Dan itu tidak bisa pun juga ditukar, bahkan diganti dengan apapun. Seumur-umur kita beribadah, tidak akan pernah sampai kepada mampunya kita membalas karunia Allah. Baik berupa iman maupun berupa Islam. Para jamaah, bandingannya begini. Ada orang yang kafir di sana, mendapati karunia harta dunia itu banyak, berfasilitas, kemana saja dia pergi, dikawal, dihantarkan, karena kekuatan hartanya yang luar biasa. Tetapi ketahuilah, tidak ada satupun orang-orang kafir itu yang memiliki harta yang banyak itu, kedamaian yang sejati. Sehingga bukankah sering kita mendengar banyaknya pemilik harta dunia yang berakhir dengan bunuh diri, yang berakhir dengan kematian tragis, tidak menemukan kedamaian. Ia pergi ke luar negeri sana untuk menghibur diri, lalu kembali pulang resah lagi. Dia tidak mengerti kedamaian itu ada di mana, tidak mengerti. Lalu bandingannya dengan kita semuanya, orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Bukankah kita sudah tahu betul bahwa sholat 5 waktu yang sudah kita tepati, ibadah terbaik itu menjadikan diri kita nyaman, tenang, damai. Bahkan bukankah kita sering mendengarkan, bahkan mendapati di sosmed kita, galaunya hati yang tidak terobati itu, orang-orang kafir itu.
Mengapa ketika mendengar azan itu rasanya sejuk, enak, nyaman? Satu ketika ada mu'alaf di Masjid Al-Falah ini. Seorang mahasiswa putri. Setiap dia di kampus dia melihat teman-teman muslimnya itu akan melakukan sholat 5 waktu. Lalu teman-teman muslim itu berwudu, membersihkan mukanya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Ia ngamati terus. Dia melihat. Lalu ada rasa menemukan sesuatu yang lain dengan mengamati teman-temannya itu. Akhirnya tanya kepada kita di Al-Falah. Lalu dengan keterangan yang kita sampaikan, menjadikan dia masuk Islam. Karena hanya melihat temannya berwudu, belum sholat, belum zikirnya. Bukankah itu ada ketenangan? Disitulah yang disebut afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mirabbih. Kenapa Islam itu solusi? Karena ada cahaya di sana. Bukankah kita pernah mendengar siapapun yang tidak mendapati cahaya kehidupan Islam, maka walaupun terangnya dunia ini menerangi, tetapi dia sulit mencari solusi jika ada masalah. Ketika ada masalah yang kita hadapi, Islam memberikan solusi. Membuka Al-Quran, lalu damailah hati, atau sholat 2 rakaat zikir, lalu tenanglah hati. Tenangnya hati, mudahnya menyelesaikan persoalan hidup. Bagaimana mungkin hati itu gelisah, lalu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Dan itu janji Allah bagi siapa yang ingin hidup bahagia. Solusinya adalah Islam. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Dan ini tidak mungkin kita balas. Kita membalas kebaikan rahmat Allah ini tidak mungkin. Islam pun kita tidak mencari, Bapak Ibu. Tidak mencari. Tahu-tahu kita sudah beragama Islam. Mungkin ada di antara kita yang mencari, mengawali dengan mencari agama-agama. Lalu memilih Islam sebagai tambatan hati untuk diikuti. Tetapi bukankah kebanyakan di antara kita adalah hadiah dari Allah? Dan iman dan Islam itu tidak diberikan kepada siapapun. Siapapun. Dipilih para jamaah, dipilih. Sehingga Allah menyampaikannya di dalam Al-Quran. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan dan memilihkan. Saya ulangi, warabbuka dan Tuhanmu yakhluqu menciptakan. Wayakhtar dan memilihkan. Memilih. Kita menjadi muslim itu pilihan Allah. Kita beriman itu pilihan Allah. Orang kafir itu menjadi kafir ya pilihan Allah. Orang kafir tidak beriman itu pilihan Allah. Allah yang menghendaki. Dan tidak ada satupun yang bisa memilih. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada satupun yang bisa memilih. Allah ada di balik layar. Membiarkan manusia untuk ikhtiar. Tetapi penentu segala penentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, lah setelah itu kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, beragama Islam. Istimewa itu. Istimewa. Tidak semua diberi hadiah yang namanya iman dan Islam. Bukankah banyak orang yang mencari, tetapi Allah belum berkehendak untuk memberikan iman dan Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, karunia yang tidak mungkin kita balas. Tidak mungkin. Sehingga pantaslah ayat di awal surat Al-Quran itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah.
Allah layak dan wajib pujian itu disematkan kepadanya. Lalu yang lain tidaklah penting untuk dipuji. Tidaklah penting. Yang ketiga para jamaah, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, di antara karunia yang tidak terbalaskan sampai pada akhir kiamat nanti, Rasulullah masih terus mencari kita semuanya, umatnya. Karunia diturunkannya, diberikanlah kita contoh berupa manusia sejati, insan kamil, manusia sempurna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, apa-apa yang sulit kalau ada contohnya itu jadi mudah. Apa-apa yang mudah kalau tidak ada contohnya jadi sulit. Kalau sudah ada contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua jadi mudah kita lakukan. Apakah ini boleh? Oh, lihat saja Rasulullah. Apa Rasulullah melakukannya? Oh, melakukannya. Kita melakukannya karena ada contoh. Ketika tidak ada contoh dari Rasulullah, maka kita pun juga tidak mau, bahkan tidak ingin untuk melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah. Bukankah tinggal menelaah bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari dulu, lalu menjadilah hadis dan petunjuk-petunjuk, sehingga Allah ultimatumkan di dalam Al-Quran, tak lekang oleh zaman, ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Contoh dari Rasulullah, dan itu karunia tak terhingga sampai nanti di akhirat. Allah tidak memberikan kepada siapapun Nabi dan Rasul untuk bisa memberi syafaat, kecuali Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah seandainya terbayang di dunia ini, kita kekurangan bekal untuk menuju menikmati indahnya keridhaan Allah surgawi. Lalu kekurangan itu kita mencari kemanapun tidak bisa. Lalu bukankah terus Rasulullah datang karena kita pernah bersolawat kepada Rasulullah, lalu menggamit tangan kita untuk bisa berdiri lagi tegak dan melanjutkan perjalanan demi perjalanan yang sampai 13 fase masuk surga apa neraka. Ketika fase yang masih jauh dari surga, dari neraka, dari tambatan terakhir, lalu kita habis bekal, lemas dan gelap, tidak mengetahui apapun. Lalu Rasulullah menggamit tangan kita untuk berjalan berikutnya. Ayo, engkau adalah umatku. Bukankah siapapun yang dipegang Rasulullah tangannya untuk dihantarkan, bahkan dikawal untuk menuju perjalanan terakhir. Lalu semuanya menjadi menepi karena Rasulullah yang menghantarkan. Dan bukankah bayangan, mohon maaf ini khayalan, bayangan pribadi saya, betapa saya nanti seandainya kurang dalam perjalanan yang tinggal 10 fase, karena yang ketiga sudah. Yang pertama ruh, yang kedua adalah ibunda kita di alam perut, dan saat ini kita di dunia. Dan masih ada 10 fase lagi dalam perjalanan kita. Belum lagi nanti alam kubur, belum nanti ada kiamat, ada padang mahsyar, ada yaumul syafa'ah, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, dan seterusnya sampai kepada surga atau neraka di yang terakhir. Andaikan perjalanan itu kurang bekal kita, dan saya yakin, kita semuanya yakin, ada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya, kita mencintai beliau apa tidak? Ketika disebut beliau, apa reaksi kita? Ketika disebut Rasulullah, apa reaksi kita? Ketika ada telaahan sirah nabawi umpamanya, apa reaksi kita? Tidakkah kita ingin menelaah bagaimana Rasul yang tawadhu'nya tawadhu', manusia paripurna, akhlak mulia, dan seterusnya. Dan itu karunia Allah, karunia Allah. Dan jangan sampai kita ini taunya hanya setengah-setengah saja. Allahu Akbar walillahilham. Yang keempat para jamaah, diberikannya kita Al-Quran.
Bacaan Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu para jamaah, isinya di antara di dalamnya adalah ada isinya Taurat, ada isinya Zabur, ada isinya Injil, ada di sana. Artinya kalau panjenengan kita semuanya baca Al-Quran, itu sama dengan membaca 3 kitab terdahulu. Bahkan suhuf-suhuf yang jumlahnya 150 suhuf masuk di dalam Al-Quran. Semuanya karena Al-Quran paripurnanya kitab. Tidak ada kitab setelahnya. Semuanya persoalan dibahas oleh Al-Quran. Masalah-masalah yang lalu. Cerita masa lalu. Problem masa lalu. Semua dibahas oleh Al-Quran sekaligus solusinya. Bahkan tidak hanya itu para jamaah. Kenapa ya? Ketika kita membaca Al-Quran itu ada rasa damai. Itu yang tidak diperoleh oleh orang lain selain Islam. Bukankah indahnya uslub Al-Quran sampai sekarang menjadi mukjizat dan tidak mungkin bisa ditiru? Karunia Allah yang tidak mungkin kita balas. Diawali dengan membaca bismillah. Dan ringan sekali kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ringan sekali. Sebagai pembuka Al-Quran surat Al-Fatihah. Dan beberapa waktu yang lalu kita uraikan. Yang aneh di dalam uslub surat Al-Fatihah. 4 ayat di awal itu tidak ada kata kerja. Semuanya kata benda. Dan 4 itu membahas keakidahan dan ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cari kata kerjanya, tidak ada. Itu kata benda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba cari kata kerja, tidak ada. Semuanya kata benda. Alhamdulillah kata benda. Lillah kata benda. Rob kata benda. Al-alamin kata benda. Ar-Rahmanirrahim kata benda. Ar-Rahman, Ar-Rahim kata benda. Maliki Yaumiddin, semuanya kata benda. 4 ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Bagaimana menyusun sebuah kata benda yang itu menjadi indahnya bacaan. Semua kata benda, tidak ada kata kerjanya, tidak ada objeknya. Semua kata benda. Allahu Akbar walillahil. Disitulah sehingga Al-Quran sulit ditiru, sulit ditandingi oleh apapun dan siapapun. Bahkan qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Dikumpulkanlah ahli sastra dari golongan manusia dan jin untuk membuat serupa Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Hadiah para jamaah, hadiah. Dan kita hidup di penghujung zaman ini. Banyak persoalan, problem banyak sekali. Lalu Allah sudah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Bacalah Al-Quran. Bacalah ayat-ayat Al-Quran. Menenangkan hati. Bagi kita semuanya yang pernah gundah, sedih. Maka tidak layak, tidak pantas. Karena kenikmatan dan karunia tak terhingga. Tak terhingga. Yang berikutnya perjamaah yang dirahmati Allah. Kenikmatan lain yang tak terhingga diantaranya adalah spirit power. Haitsu akmalu ta'ala lahum dinahum fala yahtaju ila dini ghairi. Sebagaimana agama yang terbaik. Agama Islam adalah agama yang terbaik. Kalimat demi kalimat yang tertera di awal tadi, saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Jilid 3 halaman 26 tertera di sana. Dan ini telaahan yang tidak boleh kita biarkan begitu saja berlalu. Maka layaknya bersyukur kita kepada Allah. Apalagi nikmat karunia orang tua yang tidak mungkin juga kita balas. Diberi oleh Allah karunia orang tua kita yang muslim,
lalu kita mengikutinya dan diberitahu oleh orang tua kita tentang siapakah Allah, siapakah Rasulullah, disekolahkan dan seterusnya, diayomi, sehingga orang tua lupa akan dirinya sendiri untuk merawat kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh. Bukankah mungkin saja kita semua berkumpul di halakoh yang mulia ini adalah hasil doa dari orang tua kita? Ya Allah, jadikanlah anak-anakku nanti anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Lalu beliau telah tiada. Selanjutnya banyak di antara kita yang menyadari akan kebutuhan kita. Lalu kita menjadi orang yang solih, rajin sholat 5 waktu, mengaji, membaca Al-Quran, ikut halakoh-halakoh. Bukankah semuanya ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah untuk orang tua kita, terus doanya makbul saat ini sehingga kita menjadi orang-orang yang solih solihah. Bukankah bisa jadi itu adalah doa orang tua kita yang terkabul, yang telah tiada mendahului kita? Maka tentu sebagai bentuk rasa syukur yang tidak mungkin kita bisa balas, Allah memintanya kita untuk bakti kepada orang tua dengan mendoakan, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 telaahan ini, 6 telaahan ini, mudah-mudahan memacu semangat kita untuk tetap bahagia. Tidak boleh ada rasa sedih, tidak boleh ada rasa khawatir, tidak boleh ada rasa takut, karena sesungguhnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Aqulu qauli hadza, semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat dalam kehidupan sampai akhir hayat menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.